Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Trijuwono, MAK, AK, CA, ASEAN CPA, selaku Direktur KJA Mitra Manajemen Internasional dan narasumber. Yang terhormat, Bapak Aufar Fadul Hadi, SA, MA, selaku Manajer KJA Mitra Manajemen Internasional dan narasumber. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara webinar pertama yang diselenggarakan oleh KJA Mitra Manajemen Internasional dengan tema Praktik Manajemen Resiko Klinik. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, pemaparan materi 1 oleh Bapak Trijuwono. Yang ketiga, pemaparan materi 2 oleh Bapak Aufar Fadul Hadi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang kelima, penutupan oleh MC. Sebelum memasuki agenda selanjutnya, saya akan menjelaskan apabila Bapak Ibu peserta webinar ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai topik materi pertama dan kedua, bisa menuliskan di kolom chat Zoom yang telah tersedia dan akan dibacakan saat sesi tanya-jawab telah dibuka. Baik, agenda selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pertama mengenai topik governance Risk Compliance atau GRC yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Trijuwono, MAK, AK, CA, ASEAN CPA. Kepada Bapak Tri, dipersilahkan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat webinar praktek manajemen risiko klinik. Yang terhormat peserta yang lain, lebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Trijuwono, akuntan. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai praktek manajemen risiko. Next. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah governance, risk, and compliance. Yang kedua adalah hubungan GCG dan GRC. Yang ketiga, manajemen risiko klinik yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Aufar. Sebelum saya menyampaikan mengenai governance, risk, and compliance, saya akan menyampaikan lebih dahulu mengenai governance atau yang dikenal dengan tata kelola. Sebenarnya istilah tata kelola ini yang populer dengan singkatan GCG tadi itu merupakan barang lama tapi dikemas menjadi baru. Kenapa? Karena banyak perusahaan lama yang sudah puluhan tahun sudah menerapkan tata kelola manajemen yang baik. Dan di era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebetulnya sudah menerapkan prinsip-prinsip governance. Next. Jadi prinsip-prinsip governance ini, kalau menurut cerita di zaman Nabi Muhammad SAW sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai dari transparansi. Prinsip transparansi itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan cara menjelaskan barang dagangannya secara rinci, termasuk kekurangannya apa saja. Kemudian accountability atau akuntabilitas itu dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat mempertanggungjawabkan hasil dagangannya kepada Siti Khadijah. Sedangkan prinsip
responsibility itu Nabi Muhammad sudah melakukan pertanggungjawaban melalui kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di zaman Nabi Muhammad. Sedangkan independensi atau kemandirian juga telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahwa independensi ini dilakukan dengan cara tidak membedakan, baik itu pengusaha atau saudagar besar maupun pengusaha kecil. Sedangkan Nabi Muhammad dengan menjelaskan kepada seluruh karyawan yang terikat di dalam bisnisnya Nabi Muhammad bahwa upahnya sudah dibayar secara wajar, seperti itu. Kemudian istilah GRC berkembang menjadi disingkat dengan GRC. Jadi pengelolaan GRC ini diperlukan dalam rangka penguatan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tadi. Ada 5 prinsip yang dikenal dengan singkatan tarif tadi, terutama terkait dengan penegakan praktek bisnis yang sehat dan dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan stakeholder. Jadi stakeholder termasuk semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalam GRC, penerapan GRC. Next. Di dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan, itu diatur juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 yang tujuannya adalah untuk pertama mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif. Kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Maksudnya regulasi di sini adalah patuh terhadap peraturan-peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan-peraturan lain yang mengatur klinik. Yang ketiga, memberikan dasar pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang keempat adalah meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja. Next. Bagaimana perspektif akreditasi di dalam penerapan manajemen risiko? Jadi di dalam penerapan manajemen risiko itu ada beberapa standar. Yang pertama adalah standar pelayanan berfokus pada pasien. Ini ditujukan di dalam sistem pelayanan klinis, baik sistem pelayanan keluarga pasien. Sedangkan standar yang kedua adalah standar manajemen. Standar manajemen itu adalah merupakan bagian dari sistem pelayanan klinis tadi, yang termasuk pelayanan terhadap pasien maupun terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga adalah SKP, yang keempat SDG. Dari keempat standar ini, itu semua termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko klinis. Risiko klinik dibagi dua, risiko klinis maupun non-klinis. Yang kedua adalah pelayanan fokus pasien. Ini semua masuk di dalam sistem manajemen dan sistem pelayanan klinis yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan apa hubungannya GCG dengan GRC. Kepada para peserta webinar yang kami hormati, terutama dari klinik-klinik, tentunya semua sudah tahu bahwa karakteristik klinik sebagai entitas yang high risk business, high leverage, dan highly regulated. Maka kepercayaan dan reputasi adalah modal utama. Klinik juga sangat rentan terhadap isu negatif. Oleh karena itu, manajemen klinik harus pandai mengelola klinik yang dipimpin agar dapat berhasil. Pimpinan dibekali berbagai instrumen dalam mengelola klinik, antara lain dapat memadukan
GCG yang terkenal dengan 5 prinsip tadi, juga risk management dan compliance. Di satu sisi ada tuntutan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tuntutannya apa saja, yaitu peer pressure, regulatory compliance, GCG-nya sendiri, same level of playing field, company prudential practices. Kemudian saya juga akan menyampaikan yang dimaksud stakeholder itu siapa saja. Jadi yang termasuk dalam stakeholder di sini adalah pemegang saham, pasien, investor, manajemen, dan karyawan. Pemegang saham harapannya adalah going concern. Jadi klinik diharapkan berkelanjutan. Jadi nggak hanya tahun ini buka, 2 tahun lagi tutup. Semua pemegang saham berharap going concern company. Juga sustainability, ada earning growth, pertambahan nilai. Pertambahan nilainya terus naik. Kemudian dividend stream dan value creation. Sedangkan harapan pasien adalah excellent service. Jadi bagaimana klinik memberi service yang excellent. Kemudian best pricing. Jadi yang mampu dijangkau oleh pasien. Kemudian good reputation. Itu harapan pasien. Sedangkan harapan investor adalah improve disclosure, no surprise, capital gain, increase stock price, expected return and risk. Sedangkan harapan dari manajemen dan karyawan adalah sustainable company, good career, excellent salary, dan MSOP. Jadi yang terlibat di dalam stakeholder apa saja ada di situ semua. Jadi tuntutan pemangku kepentingan itu mendesak dilakukannya GCG dan manajemen risiko. Saat ini yang dikenal dengan istilah GSG tadi, yang merupakan hubungan antara corporate dengan hubungan antara GCG dengan risk management dan compliance. Selanjutnya saya ingin menyampaikan hubungan antar stakeholder. Di sini klinik juga nggak bisa lepas berdiri sendiri, memperhatikan wewenang pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap klinik. Jadi bagaimana hubungannya antar unit terkait dengan tugas dan wewenang pelaksanaan fungsi kepatuhan itu dalam gambar berikut. Di sini ada kepala dinas kesehatan di bawahnya, ada kepala bidang Yankes, kemudian kepala bidang Yankes, ada pimpinan klinik. Pimpinan klinik membawahi seksi pelayanan medis dan penanggung jawab klinis. Penanggung jawab klinis itu ada tata usaha administrasi, kemudian ada beberapa poli. Jadi ini semua terkait dengan tugas dan wewenang pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap manajemen risiko yang diatur di dalam peraturan Menteri tadi, Menteri Kesehatan tadi. Jadi begitu kesimpulannya, apakah GSG ini harus diimplementasikan? Jadi adalah GSG harus diimplementasikan atau perlu diimplementasikan karena merupakan investasi menuju sukses klinik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian para peserta webinar dan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi klinik yang bernaung di bawah PKFI Jawa Timur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tri atas pemaparan materi pertama. Saya ingatkan kembali apabila Bapak Ibu peserta webinar ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai topik materi pertama dan kedua, bisa menuliskan di kolom chat Zoom yang telah tersedia dan akan dibacakan saat tanya jawab setelah dibuka. Agenda selanjutnya yaitu paparan kedua mengenai topik implementasi manajemen risiko akan disampaikan oleh Bapak Aufar Fadul Hadi
SAM. Kepada Bapak Aufar dipersilahkan. Baik, mungkin Bapak Aufarnya masih ada urusan. Saya ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu peserta webinar ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai topik materi pertama dan kedua, bisa menuliskan di kolom chat Zoom yang telah tersedia dan akan dibacakan saat sesi tanya jawab telah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Perkenalkan Bapak Ibu, ini suara saya jelas kan, Mbak? Iya, jelas. Oke, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Aufar. Jadi di sini kita akan banyak berdiskusi mengenai manajemen risiko itu sendiri ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bapak Ibu, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu apa itu manajemen risiko. Jadi supaya nanti kita nggak gimana ya, tidak mana-mana ya pemikiran. Jadi kita harus sepakati dulu manajemen risiko ini adalah proses bagaimana kita memanage risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko itu apa? Risiko itu secara sederhana didefinisikan sebagai kemungkinan jadinya sesuatu. Oke. Jadi dengan adanya kemungkinan terjadi sesuatu, kita harus memanage itu semua. Nah, sebelum kita masuk di dalam Bapak Ibu, nanti materinya kan ini lumayan banyak. Di slide saya aja sampai 50. Itu cukup lumayan itu. Nah, jadi secara kalau kita jurnal itu kan biasanya baca abstraknya dulu. Nah, abstraknya ini. Jadi gini Bapak Ibu. Manajemen risiko itu kalau contohkan. Oh ya, sorry. Sebelum saya contohkan, kita harus sepakati dulu, kita harus tahu yang pertama risiko apa saja. Ini namanya identification. Ya, kita harus tahu bagaimana memperlakukan risiko tersebut. Itu ialah analisa risiko. Dan yang ketiga, kita harus sepakati bersama bagaimana kita mengevaluasi risiko tersebut. Nah, misalnya gini, contoh ya. Misalnya saya ini dari rumah ingin pergi ke kantor. Mungkin Bapak Ibu juga seperti dari rumah ingin pergi ke kantor. Nah, dalam proses perjalanan ini ya, dari rumah ke kantor, ini kan lewat jalan banyak resikonya nih. Bisa jadi resiko hujan, bisa jadi resiko kecelakaan, bisa jadi resiko macet, bisa ya resiko segala macam banyak resiko itu. Itu masuk level pertama, kita identifikasi risiko. Ya. Yang kedua, kita harus analisa risiko. Ini kira-kira ya, dari resiko hujan, resiko kecelakaan, resiko macet, dan resiko orang mungkin ya. Ini yang mana yang paling sering terjadi? Nah, hanya yang paling sering terjadi adalah hujan. Oke, berarti kalau seandainya risikonya hujan, berarti jangan pergi naik motor. Nah, keputusan ini ialah bagian dari evaluasi risiko. Masuk ke bagian yang ketiga. Nah, kalau seandainya risikonya, oh ini kemungkinan risikonya kecelakaan nih. Oh, ya udah, berarti aku nggak mau pergi deh. Jadi aku nggak mau pergi kantor hari ini karena risiko kecelakaannya tinggi. Bisa jadi seperti itu. Itu masuk ke ranah bagian yang ketiga di evaluasi risiko. Nah, terus masuk ke kalau seandainya risikonya adalah orang demo, misalnya ya, keputusan kita begini. Oh ya udah, aku nggak masuk, tapi tak gantiin sama orang yang lain. Nah, itu adalah bagian dari evaluasi juga. Jadi segaris besar, keputusan dari resiko itu menjadi tiga Bapak Ibu. Bisa jadi resikonya diterima, bisa jadi resikonya ditolak, bisa jadi resikonya dialihkan kepada orang lain. Nah, jadi intinya itu tiga. Nah, ini adalah abstrak dari sekian banyak slide yang kita bahas nanti. Jadi biar kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya. Sebenarnya manajemen risiko ini seperti apa. Oke, saya izin share screen ya Mbak. Sorry. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin tadi secara garis besar kita sudah mendiskusikan bagaimana manajemen resiko kalau kita berpikir secara logisnya itu ya. Dalam tataran implementasi,
nanti akan ada beberapa treatment-treatment yang harus kita sesuaikan dengan proses bisnis Bapak Ibu semua. Tentunya begini Bapak Ibu, risiko itu kan ada, risiko itu tidak selamanya buruk loh. Risiko itu bahkan kalau kita kelola dengan baik, dia akan menjadi nilai yang sangat-sangat bagus. Misalnya, kita gini, misalnya risiko klinik kita parkirannya amburadul. Kan bisa jadi, itu kan risiko. Nah, akhirnya kita bisa membuat sebuah lahan parkir yang nyaman, lahan parkir yang mungkin metode valid dan sebagainya, sehingga pelanggan yang datang itu puas dengan pelayanan kita. Nah, nanti bisa jadi si pelanggannya ini ya, karena kita berhasil mengelola risiko tersebut, si pelanggan akan ngomong nih kepada orang lain, "Pak, di sana aja, di klinik ini aja nih berobatnya, parkirannya enak, daripada di sana tuh parkirannya agak ribet." Nah, gitu. Jadi memang risiko ini dia tidak selamanya buruk. Karena risiko ini jika dengan baik, ini akan menjadikan sebuah kesempatan. Yang mana kesempatan ini merupakan tujuan dari klinik Bapak Ibu semua. Nah, tujuan ini harus dibarengi dengan visi misi yang bagus pula. Begitulah kurang lebihnya. Nah, sehingga gini, tadi kan kita sudah menyamakan persepsi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau kata-kata tekstualnya menurut ISO 31000, manajemen risiko adalah proses identifikasi. Kita harus tahu dulu risikonya. Pengukuran, kita analisis nih dampaknya. Dan evaluasi. Nah, evaluasi untuk apa? Evaluasi untuk menolak, memitigasi, atau menerima risiko dalam kesuksesan goal perusahaan. Ini karena kita mengutip dari sini kan kata-katanya nggak boleh diganti ya. Tapi maknanya di sini adalah untuk kesuksesan klinik Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya risiko secara garis besar kan dampak dari ketidakpastian dari sebuah. Nah, kalau kita bicara dampak itu kan berarti kalau seandainya adanya penyimpangan terhadap tujuan. Nah, ketidakpastian pun pasti memiliki sebuah konsekuensi. Nah, tapi memang tujuan akhirnya adalah kita ingin setiap klinik ini dia mencapai gimana ya, titik kesuksesannya. Misalnya klinik Bapak Ibu semua ini mampu melayani pasien dengan baik sehingga dalam aspek bisnis ini sangat bagus. Nah, terus klinik Bapak Ibu semua mampu memitigasi segala kemungkinan risiko yang terjadi dan dengan SOP-SOP yang ada. Jadi output dari manajemen risiko ini adalah bentuk SOP yang diterapkan di klinik Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya siapa pemilik risiko itu? Pemilik risiko memang ya, beberapa literatur, beberapa buku itu mencantumkan bahwa pemilik risiko adalah direktur itu sendiri. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Semua orang yang terlibat di klinik itu adalah penanggung jawab risiko. Oke. Nah, jadi kalau salah satu komponen aja yang tidak bersifat kooperatif, maka manajemen risiko tidak mampu dijalankan secara maksimal. Nah, secara logika begini, ini yang dimunculkan oleh Institut Manajemen Risiko Klinis. Nah, dia membedah ketidakpastian ini menjadi dua. Ada risiko, ada value atau peluang. Karena di mana ada risiko, di situ ada value. Nah, kalau risiko ini tidak di-manage dengan baik, maka dia akan menjadi bencana, tapi kalau di-manage dengan baik, dia bahkan cenderung menjadi peluang. Yang mana peluang ini akan menciptakan value creation. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita berpindah ke risiko. Nah, di risiko ini nanti keputusan Bapak Ibu ini bisa dua ya, mau menerima risiko tersebut atau tidak menerima risiko tersebut. Nah, kalau seandainya mau menerima, seberapa tinggi risiko yang ingin Bapak Ibu terima? Makanya ada istilah namanya selera risiko. Ya, karena selera risiko ini berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi misalnya ya, kalau risikonya kebakaran, pastinya
gini ya, kalau misalnya risiko klinik Bapak Ibu ini mudah terbakar, mungkin kan bisa jadi ya. Nah, kalau memang oh ya udahlah kalau memang gampang terbakar tak beliin ini aja alat nyemprot api gitu. Ya nggak masalah. Itu berarti Bapak Ibu menerima risiko. Tapi kalau seandainya tidak menerima risiko atau bisa jadi mengalihkan ya, Bapak Ibu bisa mengasuransikan bangunan dan juga staf di dalamnya beserta peralatannya diasuransikan ke asuransi yang tepat. Sehingga nanti kalau seandainya terbakar ya ada uang ganti untuk membangun klinik bangunannya ya, bukan membangun klinik yang baru, tapi membangun bangunan klinik yang baru. Nah, semuanya tergantung kepada Bapak Ibu semua. Nah, nanti di selera resiko ini kita juga akan berbicara masalah toleransi resiko. Jadi ada batas-batas tertentu di mana resiko ini di take over sendiri atau resiko ini dialihkan kepada orang lain. Nah, masalah toleransi resiko dan selera risiko ini kembali ke Bapak Ibu semua. Ada orang yang taking risk, ada orang yang cenderung konservatif. Nah, itulah memang sifat-sifat manusia, ya. Nah, lanjut kalau seandainya risiko itu tidak diterima, ya, kemungkinannya itu bisa jadi dua. Bisa pengendalian risiko, bisa pembiayaan risiko. Pengendalian risiko ini bisa jadi kita mengalihkan kepada orang lain dengan cara incas personnya ya. Terus kalau pembiayaan risiko, kita bisa mendanai orang lain untuk ngurusin risikonya kita. Contoh seperti asuransi tadi. Nah, memang pada dasarnya manajemen risiko itu tidak bisa 100% ya mencegah resiko-resiko yang ada di dunia ini. Nggak mungkin Bapak Ibu. Karena sehebat-hebatnya manusia pasti memiliki celah. Nah, tapi sebaik-baiknya manusia yang mampu mengidentifikasi sebanyak mungkin celah yang ada pada dirinya. Memang manajemen resiko ini gampang untuk disampaikan, tapi ketika diimplementasi itu agak susah. Misalnya kita berbicara masalah manusia itu sendiri ya. Introspeksi itu kan susah ya. Jadi kalau seandainya ada orang nanya nih ke saya, Ovar kurangnya apa ya? Kekurangan dari Ovar apa? Itu saya bingung biasa jawab apa. Ya mau jawab apa ya kekurangan saya ya? Nah, paling ya 1, 2, 3 lah gitu. Padahal mungkin bisa jadi seorang Ovar ini memiliki 100 atau mungkin 10.000 dari kekurangan-kekurangan itu. Tapi hanya disebut mungkin 5. Nah, tapi alangkah lebih baik seorang Ovar ini dia mampu mengidentifikasi sebanyak mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya untuk diperbaiki. Nah, kalau nggak diperbaiki ya sama aja. Berarti bukan manajemen risiko. Ayo kita lanjut. Everybody is risk manager. Tadi ini kita sudah menjelaskan panjang lebar di sini tadi. Nah, jadi kita masuk ke dalam prinsip manajemen risiko itu seperti apa? Oke. Secara garis besar, manajemen risiko itu tujuannya adalah menciptakan dan melindungi nilai. Tadi sudah sempat saya singgung, Bapak Ibu. Misalnya ya, dengan gini, kita mengidentifikasi resiko berkumpulnya atau lamanya antrian. Kan bisa jadi ya. Dan memang rata-rata klinik itu kalau rame ya, itu antrinya lama banget. Nah, kalau seandainya kita bisa memanage risiko antrian yang lama, itu akan memberikan kepuasan bagi pelanggan juga. Jadi misalnya, kalau orang mau berobat, itu silahkan daftar terlebih dahulu. Nanti si kliniknya ini memberikan jam berapa bisa datang. Jadi nanti sudah dikuota-kuotain. Jadi kalau seandainya orang datang, itu jamnya sudah presisi. Jadi dia nggak perlu antri lama dan tidak terjadi penumpukan antrian di klinik. Nah, nanti itu pelanggan akan ngomong nih ke orang lain, kita berobat di sana aja. Ini manajemennya bagus, jadi kita nggak perlu antri lama-lama. Karena antri itu untuk beberapa orang menyebalkan. Menyebalkannya karena gimana ya? Kita seharusnya bisa melakukan hal yang lain kok malah ngantri lama kan buang-buang waktu. Nah, orang kalau seandainya mampu di-manage ini, maksudnya kalau saya sebagai pasien ya, itu menunggunya hanya sebentar, ini pasti saya akan ceritain ke orang lain. Jadi, oh berobat di sini aja manajemennya bagus, kita antrinya nggak perlu lama, jamnya sudah pasti, dokternya sudah tahu siapa, kan kalau pakai aplikasi bisa jadi seperti itu. Nah, gitu. Yang kedua,
menjadi bagian integral dari proses organisasi. Memang harusnya manajemen risiko ini dia include atau menjadi bagian dari perusahaan. Kalau katanya ISO ini ya, kalau kita berbicara masalah klinik, berarti manajemen risiko itu harus include dalam klinik itu tersebut. Ibaratkan manajemen risiko ini seperti salah satu dari kaki kita. Jadi kalau seandainya salah satu dari kaki kita itu tidak ada, maka kita jalan itu akan agak susah ya. Bahkan susah tuh, lompat-lompat nanti. Atau pakai alat bantu supaya bisa berjalan. Seperti itulah manajemen risiko itu. Nah, yang ketiga, menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin menjadi direktur dari salah satu klinik atau menjadi orang yang mengambil keputusan, ini wajib mempertimbangkan manajemen risiko klinik Bapak Ibu. Contoh ya, keputusan merekrut karyawan. Ya, merekrut karyawan itu kan ada manajemen risikonya. Risiko apa? Risiko bahwa si karyawan ini tidak kompeten di bidangnya. Artinya apa? Kita harus membuat tes yang ketat. Nah, itu kan keputusan berarti. Atau begini, dalam merekrut karyawan kita punya ini resiko bahwa dia akan dikucilkan ketika dia masuk ke dalam klinik. Kan bisa jadi, mungkin berbeda agama dan lain sebagainya. Berarti kita bisa membuat keputusan bahwa orang yang baru masuk ini akan dikenalkan, dibuat semacam welcome party lah ya, supaya orang-orang itu mau menerima dia. Nah, berarti kan akan ada keputusan-keputusan yang berlandaskan dengan manajemen risiko. Selanjutnya, manajemen risiko itu harus sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Artinya, dia itu harus urut. Dimulai dari mungkin ya, ada risiko operasional, ada risiko legal, ada risiko keuangan, risiko teknologi, dan lain sebagainya. Itu harus urut semua. Yang disusun dalam SOP. Terstruktur. Dan juga tepat waktu. Jadi risiko ini kalau dia tidak tepat waktu, jatuhnya akan menjadi dampak. Nah, risiko yang tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi gimana ya? Jadi masalah itu kalau seandainya risiko ini tidak ditangani tepat waktu ya. Contohnya kayak pasien aja. Berarti ada kemungkinan atau risiko pasien itu dia gagal diobati misalnya. Kalau seandainya kita tidak mengobati tepat waktu ya bisa jadi pasiennya juga lewat nanti gitu. Nah, yang selanjutnya, ini manajemen risiko harus disusun berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Artinya manajemen risiko ini nggak bisa asal-asalan disusun, Bapak Ibu. Ini harus benar-benar disusun berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan berbicara bagaimana memperoleh informasi terbaik. Ya, tapi kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Memperoleh informasi itu dia bisa dalam keadaan formal maupun informal. Kalau formalnya berarti ada laporan ya. Jadi semakin banyak laporan yang masuk berarti sebanyak itulah risiko yang dihadapi oleh klinik. Nah, tapi kalau nungguin orang ngelapor, iya kalau dia ngelapor. Kalau nggak ngelapor gimana? Dia ngelapornya ke orang yang lain, jangan ke klinik itu deh, pelayanannya nggak bagus. Kan itu malah jadi bahaya. Karena marketing dari mulut ke mulut itu sangat-sangat tajam, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menghindari omongan orang-orang ya, untuk menghindari netizen-netizen yang julid, maka kita bisa melakukan survei. Jadi jangan menunggu laporan, tapi kita bisa melakukan survei, kita melakukan wawancara dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi apa sih kurangnya dari klinikku ini. Nah, gitu. Yang selanjutnya, memperhitungkan manusia dan faktor budaya. Nah, dalam penyusunan manajemen risiko, kadang ada beberapa kasus ya, itu sangat mengganggu kegiatan operasional klinik. Tapi gimana itu menjadi naluriahnya manusia. Contoh, terjadi gini nih, terjadi adanya hubungan antara sesama karyawan klinik yang mengganggu kegiatan operasional. Contoh misalnya dia
jatuh cinta kepada temannya yang cewek misalnya, yang saya bicara ini cowok ya. Terus mungkin lagi berantem nih di luar, karena lagi berantem, terus ini akan mempengaruhi kinerjanya di klinik dan itu sering terjadi. Nah, ini kan menjadi masalah. Makanya manajemen resiko ini dia harus mempertimbangkan sebanyak mungkin aspek yang bisa diidentifikasi termasuk manusia dan budaya. Nah, terus ini harus secara langsung dikatakan bahwa manajemen risiko ini untuk mengatasi ketidakpastian. Selanjutnya, penyusunan manajemen risiko ini harus bersifat transparan dan inklusif. Maksudnya apa? Jadi gini, manajemen risiko ini harus disajikan secara transparan agar semua orang itu bisa melihat. Nah, kalau seandainya banyak yang melihat, berarti banyak yang mengkritik. Kalau banyak yang mengkritik, asalkan membangun ya, ini juga cenderung membangun dari bisnis klinik Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa tahu ya resikonya apa saja dan how to manage the risk. Nah, manajemen resiko ini dia harus bersifat dinamis, berulang dan responsif. Artinya kalau bisa jadi ya manajemen resiko yang disusun pada tahun ini berbeda dengan tahun depan. Maka dia biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, tapi ini dalam konteks perusahaan Bapak Ibu, itu manajemen resiko beberapa perusahaan itu setiap tahun itu ngerubah manajemen resikonya karena yang dihadapi beda-beda. Apalagi kalau di zaman Covid seperti ini pasti banyak yang berubah tuh manajemen resikonya. Nah, terus, dia memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi. Oleh karena itu, maka persiapkanlah Bapak Ibu semua, ya. Secara garis besar, kenapa ada manajemen risiko? Nah, manajemen risiko itu yang pastinya ialah untuk mengkontrol risiko. Tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar di sini. Nah, terus intinya manajemen risiko ini disusun untuk mencapai tujuan, ya. Terus, ending dari manajemen risiko supaya bisnis klinik Bapak Ibu semua ini bisa berkelanjutan. Jadi nggak cuma tahun ini saja. Jadi bisnis itu kan dia ada going concern-nya ya. Kalau bisa tahan 100 tahun kenapa harus 2 tahun kan gitu. Nah, jadi ciri-ciri bisnis yang bertahan lama, kan ada beberapa perusahaan ya, kalau dalam konteks perusahaan itu yang bertahan sampai anak cucunya. Nah, itu karena dia mempertimbangkan manajemen resiko yang baik. Jadi segala kemungkinan hal yang terjadi bisa ditanggulangi. Oke, ini masih dalam tataran konsep Bapak Ibu, mungkin ini kita skip ke langsung bagian dari teknisnya. Jadi begini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendesain struktur manajemen risiko? Ya, jadi dalam penyusunan manajemen risiko ini kalau dibuat secara formal, jadi lebih dari SOP maksudnya seperti itu, maka bentuknya seperti ini. Jadi harus ada dewan pengawasnya, governing body. Terus dewan direksinya, direktur-direkturnya itu ya, itu harus concern terhadap manajemen risiko. Terus ada risk management committee, ada komite khusus yang menangani manajemen risiko dan harus disampaikan kepada kepala instalasi atau kepala unit di klinik Bapak Ibu semua. Nah, strategi manajemen risikonya seperti apa? Bisa jadi SOP, jadi ada berupa regulasi, kebijakan dan lain sebagainya lah. Intinya ini berkaitan sama SOP untuk menanggulangi risiko-risiko yang mungkin terjadi di klinik Bapak Ibu semua. Nah, hal ini semua harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan juga sumber daya yang memadai dan juga infrastruktur yang mampu meningkatkan manajemen resiko Bapak Ibu semua. Nah, program-programnya kalau seandainya diturunkan, ini menjadi lebih luas. Tadi di awal kan saya sudah cerita Pak Ibu. Secara garis besar, manajemen resiko ini dia terdiri dari identifikasi resiko, yang kedua analisis resiko, yang ketiga itu evaluasi resiko. Ini secara gampangnya. Tadi kan kita ngomong itu di abstrak atau di sebelum acara ini dimulai. Sebelum presentasi ini dimulai kita sudah menyamakan persepsi. Tapi kalau mau ditarik lebih panjang lagi, ya, yang lebih kompleks lagi, itu hal komunikasi dan investasi itu di kotak yang kuning.
Nah, komunikasi dan konsultasi seperti apa? Artinya manajemen resiko ini dia nggak bisa sembarangan disusun. Kita harus membangun komunikasi dan konsultasi kepada expert-expert terdahulu ya, atau expert-expert yang Bapak Ibu kenal, supaya bukan hanya mengidentifikasi seadanya, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu mungkin kelewatan ya. Kayak misalnya kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kayak tadi kan, eee, emang si Aufar itu kurangnya apa ya? Kalau seandainya si Aufar menjawab kekurangan dia sendiri mungkin nggak lebih dari 10. Nah, tapi kalau seandainya orang lain yang ngomongin, itu kan menjadi lebih banyak. Nah, mungkin bisa 100 gitu. Nah, oleh karena itu, proses komunikasi dan konsultasi ini menjadi penting, ya. Yang kedua, ini penetapan konteks. Artinya, kalau seandainya klinik Bapak Ibu punya cabang, klinik Bapak Ibu mungkin, lini bisnisnya banyak, kita harus buat konteksnya dulu. Oh, SOP ini atau manajemen resiko ini hanya berlaku di kota ini. Nah, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, SOP ini hanya berlaku di Surabaya. Nah, contoh gini, barangkali, eee, misalnya ya, klinik Bapak Ibu, ada di Surabaya sama di Malang misalnya ya. Kita memasukkan risiko gunung meletus. Nah, kira-kira dampaknya bakal lebih banyak di mana ya? Di Malang atau di Surabaya kalau seandainya Gunung Semeru itu meletus? Nah, pasti, hampir pasti itu Malang yang paling, berdampak. Oleh karena itu bagaimana kita bisa memitigasi kalau seandainya terjadi bencana gunung meletus. Nah, yang pastinya di Malang itu mitigasi resikonya dia lebih ketat daripada di Surabaya karena jauh. Berbeda halnya kalau seandainya kita memasukkan variabel tsunami. Nah, kalau tsunami di Surabaya ini harus lebih ketat daripada di Malang. Cuman kan kalau untuk risiko bencana alam ini sulit untuk ditebak, alangkah lebih baiknya berfokus ke kegiatan operasional Bapak Ibu semua. Nah, tapi ini kan hanya permisalan saja. Nah, yang nomor 3 masih dalam kotak kuning ini tentang identifikasi risiko tadi kita sudah sebutkan. Yang keempat kita analisa risiko tadi juga kita sudah sebutkan dan evaluasi risiko. Nah, penambahannya adalah penanganan dari risiko itu sendiri. Artinya setelah kita susun dan setelah kita taking decision mengenai apa yang akan kita lakukan dalam evaluasi risiko, maka kita harus tahu ini kira-kira ketika diimplementasikan ini bisa dijalankan atau enggak? Takutnya nggak bisa dijalankan nih. Jadi, kita sudah nyusun matang-matang, ternyata ketika diimplementasi nggak bisa, kan sama aja rugi jadinya. Nah, begitupun ketika setelah diimplementasi, ini, harus ada monitoring-nya, harus ada yang ngawas. Karena, kembali lagi ya, manusia itu tidak selamanya dia, bersikap baik dan tidak selamanya dia dalam keadaan yang, sempurna ya. Bukan barangkali, seringkali manusia ini, ada human error-nya, dan itu memang naluriahnya manusia. Siapapun manusia itu tidak ada yang sempurna. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari dalam proses identifikasi risiko, kita kembali yang ke nomor 3 tadi ya, masih dalam kotak kuning. Mmm, PMK Permenkes 25 tahun 2019 itu membagi risiko menjadi 6 ya. Ada risiko strategi, ada risiko operasional, ada risiko hukum, risiko keuangan, risiko, SDM, dan, risiko teknologi. Nah, jadi begini, Bapak Ibu, dalam misalnya ya, kita ada risiko strategi. Jadi misalnya risiko operasional, seringkali ketika saya menangani beberapa klinik itu, mereka hanya mengidentifikasi risiko bagian operasionalnya saja. Nah, padahal risiko operasional adalah satu bagian dari sekian banyak risiko. Jadi ada risiko strategi, ada risiko hukum yang tidak lupa dimasukkan, ada risiko keuangan, risiko SDM, dan risiko teknologi. Oke, ini tadi dilewatin aja. Ini tadi beberapa sudah saya jelaskan. Kita langsung kurang lebih desainnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah jelasin panjang lebar juga, kita harus menetapkan konteks. Jadi kalau digambarin itu seperti ini, ujungnya kita harus ada risk treatment,
Yang mana ini harus dibarengi dengan monitoring dan review. Oke, lanjut. Nah, sekarang baru kita masuk ke intinya dari manajemen risiko. Yang paling inti tadi inti, Bu. Ini lebih inti lagi gitu. Tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar mengenai identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Intinya ini aja sebenarnya 3. Jadi kalau dipegang kata kuncinya ya, kalau kita baca jurnal abstraknya itu ya, keywordnya ini hanya 3 aja nih, identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Kalau secara tekstual mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti slide-nya bisa dibagikan. Tapi kita langsung ke ranah implementasinya. Bagaimana identifikasi risiko? Ya, intinya identifikasi risiko ini harus berdasarkan kategori risiko sesuai dengan Permenkes nomor 25 tahun 2019. Nah, dalam mengidentifikasi risiko, tadi kan ini sudah sempat saya singgung, ini bisa jadi metode formal atau metode informal. Kalau metode formal berarti ya nunggu laporan, ada laporan insiden, laporan kejadian, screening kejadian, dan ada laporan sentinel. Nah, kalau menggunakan metode informal ini kita bisa ada potensi klaim. Jadi yang membedakan antara formal sama informal, kalau formal ini kita nunggu dari orang lain, kalau informal kita yang berinisiatif untuk mencari risiko apa yang mungkin terjadi. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi potensi klaimnya apa saja. Terus barangkali ada, ini dari hasil survei ya, mungkin ada komplain dari pasien. Terus bisa survei dan kuesioner dan catatan-catatan lainnya yang kita bergerak, yang kita berinisiatif ya, gitu. Nah, sesuai dengan Permenkes yang tadi saya sebutkan, maka identifikasi risiko klinik itu ada 6. Tadi sudah disebutkan juga Bapak Ibu, ada risiko operasional, keuangan, legal, SDM, teknologi, dan juga strategis. Kita langsung masuk ke dalam implementasinya saja. Ini masih identifikasi ya, masih dalam tahap pertama. Ingat ya, kata kuncinya identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, dalam proses identifikasi ini dia ada 6, kebagi 6. Kebagi 6-nya itu ada strategis, operasional, keuangan, legal, SDM, dan juga teknologi. Nah, jadi gini, resiko operasional ini secara garis besar ialah risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau bagian risiko operasional lebih mengetahui ini daripada kami mengenai mungkin ya risiko pasien jatuh, risiko pasien risiko salah pembelian obat, risiko pokoknya yang berkaitan sama kegiatan operasionalnya klinik. Nah, terus, jangan lupa ada beberapa hal, yang harus dimasukkan dalam risiko operasional. Seperti apa? Seperti risiko dokumentasi. Jadi mungkin arsipnya yang kurang lengkap, arsipnya yang sering hilang, penataan arsip yang, tidak memadai. Terus ada pengelolaan insiden. Kalau seandainya terjadi sebuah insiden A, ini, treatment-nya seperti A, nah gitu. Jadi penanganan kasus itu harus case by case ya. Jadi kalau case ini penanganannya seperti apa, case B penanganannya dengan case B gitu. Nah, terus ada tanggung jawab profesional medis. Kan bisa jadi ya, eee, profesional medisnya tidak memiliki tanggung jawab. Nah, itu juga masuk ke dalam risiko operasional dan juga yang terakhir ini keselamatan pasien. Nah, ini sebenarnya hanya contoh saja Bapak Ibu. Biasanya risiko operasional di klinik ini banyak banget yang didapatkan dari hasil survei Bapak Ibu semua atau dari hasil rekaman medis atau hasil dari komplain dari pasien gitu. Kita lanjut. Ada namanya, oh ya, sorry. Untuk risiko operasional itu juga kita harus mendeteksi bahaya-bahaya apa yang terjadi. Contoh, kehilangan aset fisik. Jadi mungkin di klinik Bapak Ibu semua bisa gini, mungkin pernah terjadi atau mungkin belum pernah terjadi. Bukan tidak pernah, kayaknya nggak mungkin ya tidak pernah. Ialah kehilangan aset secara fisik ya. Apa itu pencurian, apa itu kerusakan, apa itu kebakaran dan sebagainya. Nah, bahaya-bahaya ini harus benar-benar dimitigasi Bapak Ibu.
Ingat tujuan dari manajemen risiko ialah untuk mencapai goal dari klinik Bapak Ibu semua. Tujuan akhirnya ialah untuk going concern. Artinya klinik Bapak Ibu ini nggak hanya 1-2 tahun doang, tapi bisa bertahan kalau bisa 100 tahun ya kenapa enggak, kan gitu. Nah, area yang dapat menimbulkan risiko bahaya itu meliputi manajemen fasilitas, kayak servis barang, servis alat dan sebagainya, terus bagaimana penyimpanan barang berharga pasien, terus, bagaimana kita memitigasi kalau terjadi gempa seperti apa. Contoh ya, kalau terjadi gempa itu harus berlindung di bawah meja, mencari sudut-sudut yang, menjadi ini ya, tempat cor-corannya gedung, jadi lebih kuat biasanya tuh di situ. Terus kalau terjadi angin topan, mitigasinya seperti apa, kalau terjadi badai atau banjir, ini bagaimana alat-alatnya, apakah harus dinaikin ke lantai 2, apakah harus digantung, apakah harus ada orang yang jaga di dalam setiap hari, kalau seandainya terjadi banjir, ini ada yang naikin lah, jadi kita nggak perlu datang ke klinik semua ya, sudah ada orang yang ada di dalam. Kalau terjadi kebakaran nanti seperti apa. Dan banyak banyak banget Bapak Ibu resiko operasional ini yang Bapak Ibu bisa identifikasi satu persatu. Nah, yang kedua ini ada risiko strategis. Biasanya risiko strategis ini, diterima oleh pemilik dari klinik. Ini berkaitan sama reputasi dan strategi bisnis, Bapak Ibu semua. Nah, risiko ini dia biasanya berdampak kepada pertumbuhan klinik Bapak Ibu. Nah, risiko strategisnya, misalnya ya, risiko kita tidak mengiklankan klinik kita, kan bisa jadi. Berarti nggak ada yang kenal. Risiko konflik kepentingan, jadi ada perebutan nih, mungkin anaknya yang punya. Jadi yang pertama, ini sering sering kali terjadi Bapak Ibu ya. Jadi klinik, ini yang punya bapaknya, terus bapaknya pensiun, direbutin sama anaknya nih kliniknya. Nah, itu tuh sering terjadi. Maka konflik kepentingan ini menjadi, hal yang patut dipertimbangkan. Terus, risiko tentang pemasaran dan penjualan. Kalau penjualannya menurun, terus, pemasarannya tidak optimal. Terus ada perlindungan asuransi, hubungan media, usaha bisnis, merger akuisisi, dan investasi dan administrasi kontrak. Pokoknya segala hal yang berbau strategis, yang biasanya dihadapi oleh manajer pusat ya, manajer pusat seperti direktur dan sebagainya, ini tetap harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai diabaikan. Yang ketiga, ada risiko keuangan. Risiko keuangan ini sebenarnya adalah risiko yang mempengaruhi profitabilitas, posisi kas, akses ke modal, atau peringkat keuangan eksternal. Gampangnya ini Bapak Ibu, kalau seandainya kliniknya rugi gimana? Nah, kalau seandainya kliniknya nggak punya uang lagi gimana? Nah, itu adalah risiko keuangan, yang mana ini harus assess atau ditanggapi ya dengan manajemen keuangan yang baik. Artinya jangan terlalu boros. Jadi ada uang yang dipakai untuk cadangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, risiko keuangan itu seperti apa? Misalnya adanya risiko penagihan. Risiko penagihan ini kalau, klinik gini ya, beberapa klinik itu kan menerima BPJS. Lah kalau nggak terbayar gimana? Walaupun sekarang katanya BPJS itu sudah mulai lancar. Nah, terus kalau ada beberapa klinik ini yang dia ini terafiliasi dengan perusahaan. Nah, kalau seandainya perusahaan yang nggak bayar-bayar gimana? Berarti kan penagihannya, menjadi bermasalah ya. Nah, kita bisa pikirkan sama-sama kalau risiko penagihan itu solusinya seperti apa. Terus ada fluktuasi kredit dan suku bunga. Kalau, klinik Bapak Ibu ini membangun kliniknya pakai hutang, terus hutang itu kan ada bunganya. Kalau bunganya naik kan mampus juga kita bayarnya, Bu. Nah, gitu. Terus kalau klinik Bapak Ibu melantai di bursa saham, nanti ada devaluasi pasar saham, tapi ini kayaknya nggak ada ya, jadi kita skip aja. Terus ada, risiko nilai tukar mata uang asing yang berubah-ubah kalau seandainya klinik Bapak Ibu, menerima pembayaran selain rupiah, jadi mungkin bisa bayar pakai dolar, itu pasti ada perubahan nilai mata uangnya nanti. Terus, perubahan struktur modal, jadi nanti klinik Bapak Ibu yang punya itu misalnya ya, si A punya 100% saham kepemilikan di klinik A. Ternyata nanti dijual kepada orang lain, sebanyak 25%. Nah, itu apa dampaknya dan lain sebagainya. Nah, itu harus disusun juga Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kegiatan operasional saja. Nah, yang keempat,
dalam identifikasi risiko, ini masih identifikasi doang loh, masih langkah pertama, Bu. Langkah pertama bagian keempat. Nah, ini risiko sumber daya manusia. Artinya manusia ini kan, ya seperti kita cerita sebelumnya, Bu, ya, nggak selamanya baik, pasti kadang-kadang melakukan khilaf, human error dan sebagainya. Nah, tapi kita harus menyiapkan mitigasi kalau seandainya, terdapat human error di klinik Bapak Ibu semua. Itu meliputi misalnya nih, ini misalnya aja, adanya pelecehan seksual di klinik Bapak Ibu, itu bagaimana mitigasinya? Adanya perilaku menunggu, jadi kalau diperintahin itu ditunggu dulu, nggak langsung dikerjakan, kan nyebelin ya. Nah, itu nanti bagaimana, mitigasinya. Adanya diskriminasi tadi saya sudah, sebutkan di awal. Terus, tentang keselamatan kerja bagaimana mitigasinya, masalah rekrutmen, pelanggaran kontrak, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya risiko legal. Legal seperti yang kita ketahui ini berkaitan sama hukum. Contohnya seperti risiko akreditasi klinik Bapak Ibu menurun, risiko berubahnya peraturan pemerintah, risiko dicabutnya izin, dan, risiko ini ya, kan ada aturan pembuangan limbah. Nah, kalau seandainya kita melanggar itu kan menjadi risiko, akan adanya tuntutan di kemudian hari. Nah, yang keenam, yang terakhir dari poin 1 ini, ada risiko teknologi. Gampangnya gini Bapak Ibu, bisa jadi ya klinik Bapak Ibu itu klinik yang canggih, tapi orang di dalamnya tidak bisa mengoptimalisasikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi klinik ini kan semakin berkembang ya, teknologi juga semakin berkembang. Tapi kalau kita kalah dalam mengadopsi teknologi, itu bisa jadi pasien akan berpindah ke lain klinik, Bapak Ibu. Jadi resiko teknologi ini menjadi hal yang baru, dan hal yang patut dipertimbangkan karena sebelumnya hanya 5 gitu. Nah, masuk ke bagian yang kedua. Sebelumnya kita identifikasi risiko, sekarang kita berbicara masalah analisis risiko. Nah, analisis risiko ini ada 2 metode Bapak Ibu. Jadi ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif ini, yang seperti saya sebutkan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi metode kualitatif ini bisa jadi kuesioner, tapi bukan dalam bentuk angka. Jadi dia bisa dibuat dalam kuesionernya ya, misalnya, risiko pasien jatuh ini dia sering, apa, hampir pasti, apa tidak sering dan sebagainya, tapi ya bukan dalam berupa angka, tapi dalam berupa skala, frekuensi ya, tapi ya tidak angka juga. Kalau kuantitatif sebaliknya, dia full angka. Misalnya Bapak Ibu nanya kira-kira kerugian kalau kehilangan pasien itu berapa banyak ya, mungkin satu pasien langganan setiap bulan dia berobat mungkin menghabiskan 300.000 karena dia sudah berpindah ke lain klinik, maka kerugian kita sebesar ini. Nah, itu namanya metode kuantitatif. Nah, jadi gini, kita baru masuk ke matriksnya ya, dalam analisis resiko. Nah, dalam analisis resiko ini Bapak Ibu semua, kita harus tahu, kira-kira masing-masing resiko ini, dia sangat jarang, jarang, mungkin, sering atau sangat sering. Karena ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari Bapak Ibu semua. Nah, kalau untuk secara narasi mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi, misalnya kejadian aktual itu ya, misalnya dapat terjadi lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Nah, ini kan setiap klinik pasti beda-beda. Tapi yang pasti untuk frekuensinya harus disusun seperti ini. Yang selanjutnya ini, tingkat keparahan dari resiko itu ya. Bisa jadi risiko tersebut tidak signifikan. Bisa jadi risiko tersebut dampaknya minor. Terus bisa jadi risikonya hanya moderate-moderate sajalah, setengah-setengah saja. Dan bisa jadi parah atau katastrofik sangat parah. Nah, dari, yang sebelumnya kan kita ngomong mengenai frekuensi keterjadian. Sekarang adalah tingkat keparahannya. Nah, kedua komponen ini itu harus digabungkan dalam sebuah matriks. Jadi Bapak Ibu tahu, ini risikonya parah atau enggak. Nah, jadi yang kotak yang atas yang secara vertikal itu dia berbicara masalah tingkat keparahan dari sebuah risiko di klinik. Yang kotak
yang tadi horizontal, yang kotak vertikalnya di sebelah kiri itu frekuensi sering atau tidaknya terjadi risiko tersebut. Oleh karena itu, nanti kan diwarna-warnain nih Bu, ya. Tapi warna-warnanya tidak baku seperti ini. Ini kembali lagi ke selera risiko Bapak Ibu semua. Nah, misalnya nih, untuk risiko yang berwarna biru, ya, ini diselesaikan pakai SOP harusnya bisa. Jadi SOP ini harusnya bisa menanggulangi risiko-risiko ini. Moderate ini harusnya juga bisa, karena lebih sedikit ya, lebih parah sedikit. Tapi kalau sudah masuk high atau warna kuning, nah ini harus diselesaikan oleh manajemen senior. Dan kalau seandainya sudah merah, ini harus ada rapat dengan pemegang saham atau antar para direktur ya. Nah, bisa jadi dalam analisis risiko ini Bapak Ibu bisa bilang gini, jadi kalau seandainya di warna merah, kita tidak ingin menerima risiko tersebut dan mengalihkannya kepada yang lain. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kalau kuning, ya oke lah kita mau terima, kalau hijau apalagi. Nah, tapi tingkat selera risiko orang itu berbeda-beda. Nah, makanya ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu semua untuk menyusun manajemen risiko klinik. Kita lanjut. Nah, ini deskripsinya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca saja, nanti saya kirimkan PPT-nya di chat Zoom ya. Nah, kalau memang butuh penjelasan lebih mengenai dampaknya, ya, ini ada indikator Bapak Ibu dari ISO 31000, indikator sangat rendah seperti apa, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi seperti apa. Gampangnya ya kalau kita lihat sangat tinggi itu, kalau terjadi risiko ini, goal-nya sebuah klinik itu tidak akan tercapai. Artinya klinik itu bisa bubar itu. Nah, terus bisa juga dia mengancam program dan organisasi serta stakeholder. Terus kalau seandainya ini terjadi, maka sangat rugi ya, kerugiannya sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan. Begitupun yang selanjutnya ini kadarnya lebih kurang. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, masuk ke dalam tahap ketiga, di evaluasi risiko. Intinya adalah, evaluasi risiko ini ialah membandingkan hasil analisa risiko dengan kriteria risiko. Tadi kan kita sudah menganalisis ya, frekuensi terjadinya, kita sudah menganalisis tingkat keparahannya. Nah, terus kita sesuaikan sama diri kita Bapak Ibu, ini keputusannya gimana ya? Nah, terus evaluasinya bagaimana ya? Nah, keputusan yang diambil apakah menerima, menolak, atau mendelegasikan kepada orang lain. Secara simpelnya itu. Tapi kalau secara detailnya, nah begini Bapak Ibu, pemilihan penanganan risiko itu ya, bisa jadi kita menghindari risiko atau risk avoidance, atau kita meningkatkan risiko. Jadi kita merasa, oh risiko ini kalau ditanganin, ini bisa meningkatkan value dari klinik. Oh bisa bisa juga seperti itu. Dengan apa? Dengan mengubah kemungkinan. Jadi kalau seandainya risiko banjir itu ialah kebanjiran, bagaimana kita membuat sebuah klinik terapung kalau seandainya lagi banjir. Nah, itu namanya mengubah kemungkinan, Bapak Ibu. Loss prevention. Terus bisa juga mengubah konsekuensi. Jadi kalau seandainya risikonya itu adalah banjir, maka kita bisa membuka pelayanan di lantai 2. Jadi nggak door to door. Itu bisa jadi loss reduction. Jadi memang ini antara mengubah kemungkinan dan mengubah konsekuensi ini cenderung mirip. Yang mengubah loss prevention ini kita pingin agar manajemen resiko ini mampu memprevent ya, mampu mencegah rusaknya bisnis klinik kita. Sedangkan loss reduction kita gini, loss reduction itu dia lebih kepada ini untuk mengurangi dampak yang ada. Jadi kan kalau seandainya kita menerima pasien di lantai 2 otomatis kapasitasnya kan berubah. Tapi kalau kita datengin seperti klinik terapung itu bisa jadi lebih banyak pasiennya karena didatengin gitu. Yang ketiga bisa berbagi risiko ke pihak lain atau ditransferkan atau
yang keempat, ini menerima risiko dengan segala keputusan atau risk acceptance. Tapi secara garis besar Bapak Ibu, itu nomor gini, ini terbagi dalam 3 saja biasanya ya, menghindari, menerima, atau mengalihkan risiko kepada orang lain. Seperti yang kita sebutkan di abstrak di awal ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, evaluasi risiko itu tujuannya untuk menghindari risiko tentunya, terus mencegah kerugian dan mereduksi kerugian atau mengurangi kerugian yang mungkin terjadi ya. Secara garis besar, seperti ini. Mungkin ini sudah terlalu panjang juga ya, udah pada ngantuk-ngantuk mungkin ya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Desain manajemen risiko. Jadi dari 3 komponen yang telah kita diskusikan sebelumnya. Manajemen risiko itu akan efektif apabila ada mandat dari direktur jenderal. Maksud jenderal sini pimpinan tingkat atas ya. Nah, kalau seandainya manajemen risiko ini diterapkan tapi pimpinannya tidak ingin menerapkan itu, maka ya sama aja. Karena kuncinya itu di pimpinan. Kalau pimpinan mengatakan yes, maka semuanya bisa jalan. Karena risiko itu milik bersama. Terus kalau manajemen risiko, gini, manajemen risiko merupakan bagian dari strategi dan manajemen dalam organisasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, manajemen risiko ini kalau bagian tubuh ya, ini seperti salah satu kaki. Jadi kalau dia nggak ada, ini akan pincang semuanya. Karena kita tidak mampu mengadaptasi beberapa perubahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, manajemen risiko harus berkembang, manajemen risiko harus berkembang biak dari atas ke bawah, menyederhanakan proses manajemen risiko, menyelaraskan dengan pelanggan yang bersedia. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa manajemen risiko itu dia harus dari atas ke bawah. Tapi dengan komitmen yang bawah juga harus mau melaksanakannya. Nah, karena kalau ada salah satu pihak, salah satu unit yang tidak mau menjalankan manajemen risiko, maka sama aja. Ini juga nggak akan bisa berjalan. No goal is no risk. Jadi kalau memang ingin klinik Bapak Ibu tidak ada risiko sama sekali, berarti ya klinik Bapak Ibu tidak ada tujuan sama sekali. Gitu. Selama klinik Bapak Ibu memiliki tujuan, disitulah risiko akan ikut di dalamnya. Oke, selesai Bapak Ibu. Mungkin ini ada beberapa lampiran form ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menjadi pertimbangan mengenai tes kecukupan, bagaimana form-form yang digunakan untuk survei manajemen risiko. Ini ada tabel-tabelnya. Ini langsung dari Institut Manajemen Risiko Klinis, Bapak Ibu. Ini bisa menjadi acuan saja sebenarnya. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aufar atas pemaparan materi kedua. Saya ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu peserta webinar ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai topik materi pertama dan kedua, bisa menuliskan di kolom chat Zoom yang telah tersedia dan akan dibacakan saat sesi tanya jawab telah dibuka. Baik, agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Saya akan bacakan pertanyaan mulai dari atas terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari Bapak Dana. Bagi Bapak penyaji, jika ada klinik di suatu daerah yang ingin menaikkan ke kelas menjadi rumah sakit kelas D, semua syarat formil sudah terpenuhi, akan tetapi belum mendapatkan SK dari Bupati di daerah tersebut. Bagaimana cara manajemen risiko atas case tersebut? Terima kasih. Baik, Pak Tri dan Pak Aufar, dipersilakan menjawab pertanyaan dari Bapak Dana. Baik, suara saya terdengar? Iya, Bapak. Oke, jadi ini izin menaikkan kelas
dari klinik menjadi rumah sakit kelas D, itu pengalaman kami yang pernah mengurus klinik di Surabaya untuk naik kelas menjadi kelas D, itu prosedurnya itu melalui dinas kesehatan kota, ya, atau kalau di daerah mungkin dinas kesehatan kabupaten mungkin ya. Terus bagaimana prosedurnya? Prosedurnya itu dari dinas kesehatan itu ada formnya, kemudian harus membuat FS, feasibility study. Jadi tentang kemampuan klinik menjadi rumah sakit itu asetnya sampai seberapa besar misalnya. Kemudian prospek pasarnya seperti apa. Kemudian kemampuan menyediakan askesnya seperti apa, alat kesehatan seperti apa. Nah, ini semua dituangkan di dalam FS atau feasibility study. Dan kebetulan kami punya pengalaman juga menaikkan kelas rumah sakit dari D naik ke C. Ya, kalau yang klinik ke rumah sakit D itu sifatnya hanya konsultasi. Jadi saya hanya memberi konsultasi bagaimana prosedurnya. Jadi lewat dinas kesehatan. Jadi bukan menunggu SK dari bupati. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara manajemen risiko atas case tersebut. Saya akan tampilkan prosedur hubungan stakeholder. Sebentar ya, saya mau share screen mengenai hubungan stakeholder. Sebentar. Ini lemot, Pak. Ini nggak bisa. Oke, aja. Sebentar. Sebentar ya, ada kendala sebentar. Seperti yang apa saya sampaikan tadi, hubungan antar stakeholder di dalam tugas dan wewenang atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di klinik, itu kan ada kepala dinas kesehatan, kemudian di bawahnya ada Yankes dan ada pimpinan. Jadi di sini prosedur untuk naik kelas tadi itu bukan dari SK Bupati, tapi justru izinnya dari kepala dinas kesehatan. Kemudian mengenai bagaimana manajemen risiko atas case tersebut, sebetulnya penerapan manajemen risiko seperti apa yang disampaikan Saudara Ovar itu harus melakukan identifikasi terlebih dahulu dengan metode tertentu tadi. Ya, dengan metode tertentu tadi, mulai dari identifikasi, analisis, dan seterusnya. Kemudian dari identifikasi tadi baru bisa diimplementasikan. Tapi bukan manajemen risiko bukan untuk mengatasi izin yang belum keluar tadi. Ya. Jadi izin yang belum keluar tadi itu bukan diatasi dengan menerapkan manajemen risiko, tetapi prosedur pengajuan izinnya itu melalui kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota media. Jadi itu jawabannya. Mungkin Saudara Ovar mau melengkapi, silakan. Mohon Pak, tadi sudah lengkap itu. Baik, pertanyaan dari Bapak Dana sudah terjawab. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Dana. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bisa. Saudara Ovar mungkin mau melengkapi mengenai. Sampun Pak, tadi itu sudah lengkap menurut saya tadi. Oke. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Ya, baik.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mira. Bagi Bapak penyaji, apakah harus dibentuk tim manajemen risiko untuk mengendalikan risiko di klinik? Jika iya, apakah anggota tim tersebut harus berlatar belakang pendidikan K3 dan atau terdiri dari elemen profesi apa saja? Baik, Pak Tri dan Pak Alfa dipersilakan menjawab pertanyaan dari Ibu Mira. Saya Baik. izin menjawab Pak ya. Apa saya dulu Pak? Kenapa? Saya duluan Pak ya. Oh, Pak dulu, silakan. Jadi begini Bapak Bu Mira. Manajemen risiko itu ialah ilmu yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Artinya bukan hanya orang keuangan, bukan hanya orang kesehatan saja, semua itu bisa mempelajari manajemen risiko. Bahkan kalau seandainya manajemen risiko klinik, itu orang kesehatan, bukan orang K3 ya, orang kesehatan jauh lebih mengetahui risiko yang dihadapi daripada orang K3. Gitu. Makanya tadi sebenarnya webinar ini memberikan prinsip-prinsipnya saja. Misalnya kita ulang ya, kesimpulan dari tadi kan panjang tuh, lumayan panjang. Kesimpulannya yang pertama kita harus identifikasi risiko. Dalam identifikasi ini ada 6 golongan risiko. Jadi ada operasional, ada strategi, ada keuangan, ada legal, ada SDM, dan ada teknologi. Nah, selama masih dalam bingkai itu, maka apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah benar. Yang kedua, ini analisis risiko. Di analisis ini, kita identifikasi masing-masing risiko tersebut, itu sering terjadi atau tidak, dan tingkat keparahannya bagaimana. Tadi kan saya membagi skala itu menjadi 5 ya. 5 ini sangat sering, dan 5 yang satunya ini sangat parah. Jadi dibuat matriks saja. Nanti supaya Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan apakah harus dibuat tim tersendiri, kalau memang memungkinkan SDM-nya silahkan dibentuk Bapak Ibu. Jadi nanti tim manajemen risiko ini juga bisa melakukan audit internal untuk klinik Bapak Ibu semua ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga mutu dari klinik yang Bapak Ibu jalankan. Begitu Bu. Mungkin Pak Tri ingin menambahkan Pak? Oh, baik. Saya akan sedikit menambahkan dari yang disampaikan oleh Saudara Alvar. Jadi mengenai dibentuknya tim tadi ya, memang untuk jangka pendek memang perlu ada tim manajemen risiko, tapi bukan berarti harus dengan kriteria latar belakang pendidikan tertentu seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Alvar tadi. Jadi semua yang ada di dalam struktur organisasi, mulai dari, bentar, saya tampilkan dulu slide saya, bentar ya. Ya, jadi di sini kan organisasi klinik itu mulai dari kepala bidang pelayanan kesehatan, pimpinan klinik, di bawahnya ada seksian med, kemudian di bawahnya lagi ada penanggung jawab klinik yang terdiri dari beberapa poli. Jadi yang dilibatkan di dalam tim manajemen risiko itu semua yang terlibat di dalam organisasi. Jadi yang bisa melakukan identifikasi adalah teman-teman yang terlibat di dalam suatu organisasi, gitu. Jadi tidak melihat apakah harus seorang dokter, bisa juga para medis misalnya, atau dari sarjana kesehatan masyarakat misalnya, bisa juga yang terlibat, atau bisa juga misalnya digabung misalnya. Kalau misalnya semua poli dilibatkan satu-satu, mungkin akan mengganggu pelayanan. Ya mungkin di dalam pemilihan tim tadi bisa juga 2 poli diwakilkan oleh satu anggota tim manajemen risiko. Kemudian pendampingan pelaksanaan tim manajemen risiko ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan merubah organisasi. Ada beberapa rumah sakit itu yang ada divisi manajemen risiko. Ada rumah sakit yang punya divisi manajemen risiko, dia harus mengelola manajemen risiko setiap saat, setiap periode. Seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Alvar tadi, bahwa di dalam melakukan identifikasi, itu kan ada lanjutannya adalah analisa, melakukan analisis dan seterusnya.
Nah, ini harus dilakukan terus-menerus dan selalu diupdate hasil dari identifikasi tadi. Ya mungkin kasusnya lain lagi misalnya, bukan hanya aspek legal tapi aspek lainnya misalnya, seperti itu. Jadi sebaiknya bisa dibentuk tim tapi jangka pendek. Jangka panjang sebaiknya harus ada seksi manajemen risiko ya, kalau di klinik seksi istilahnya ya, seperti itu. Nah kemudian bisa juga ada beberapa rumah sakit di dalam membentuk manajemen risiko. Seperti pengalaman saya waktu itu ada pendampingan dari konsultan untuk sama-sama melakukan penyusunan manajemen risiko. Bisa. Ya, bisa melalui konsultan atau dikerjakan sendiri. Mungkin sudah dapat bahan dari kami yang kami dari webinar ini cukup, bisa dilakukan sendiri silakan. Atau kalau perlu pendampingan monggo, bisa juga. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Mira yang dari Babat. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan dari Ibu Mira sudah terjawab. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Mira. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Heni. Pertanyaannya, dalam menyusun daftar manajemen risiko, harus dibedakan klinis dan non-klinis ataukah boleh dijadikan satu? Baik, Bapak Tri dan Bapak Aufar, dipersilakan menjawab pertanyaan dari Ibu Heni. Terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan untuk Ibu Heni, apakah memang harus dibedakan antara klinis dan non-klinis? Yang pastinya di dalam identifikasi risiko tersebut, itu di bagian operasionalnya, kalau memang Bapak Ibu menginginkan ini untuk dipisah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Yang penting concern di sini adalah Bapak Ibu bisa mengidentifikasi risiko sebanyak mungkin dan memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut. Ya, jadi tidak masalah mau digabung atau dipisah antara klinis dan non klinis. Kalau memang nyamannya digabung ya digabung, kalau memang nyamannya dipisah ya dipisah saja. Begitu Bu Heni. Apakah menjawab, Bu? Oh ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Tri. Cukup. Mungkin ada peserta yang lain ya, yang dari dari kliniknya Pak Gendut Susanto. Mungkin ada yang tanya, silakan Mbak. Baik, Klinik Pratama Bali Medika, silakan. Baik, beberapa pertanyaan sudah dijawab. Mungkin Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Baik, sudah tidak ada yang bertanya. Semua pertanyaan Bapak dan Ibu telah dijawab oleh Bapak Tri dan Bapak Aufar. Selaku narasumber kita, semoga pertanyaan yang telah terjawab dapat membantu Bapak Ibu semua. Amin. Sebelum kami tutup webinar kali ini, kami ingin mendokumentasikan peserta webinar hari ini. Diharapkan Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya agar kami bisa memfoto webinar kali ini. Baik, mungkin masih ada beberapa yang belum on kamera. Dipersilakan. Baik, mungkin beberapa tidak bisa on kamera. Sudah, saya mulai. 1, 2, 3. Sudah cukup. Terima kasih Bapak. Baik, sudah. Terima kasih.
Baik, terima kasih partisipasinya. Dimohon Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi kuesioner webinar hari ini. Link akan kami infokan di kolom chat Zoom. Terima kasih banyak kepada narasumber serta Bapak Ibu peserta yang telah menyimak dan mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir pada siang hari ini. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC dan moderator, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.